Sekarang ini saya pengen klarifikasi sebenarnya. Program ini tuh seperti apa sih modelnya? Jadi buat teman-teman yang baru melihat video ini pertama kali, idenya adalah kemarin itu di Tribelio sudah ada peserta yang mendapatkan hasil yaitu 1,5 miliar atau 100.000 US dollar menggunakan Tribelio. Oke, video saya yang kemarin tentang gimana caranya dapetin 1,5 miliar pakai Tribelio itu booming banget. DM yang masuk ke saya luar biasa banget. Dan I'm sorry guys kalau saya belum sempat ngebalas DM Anda satu-satu ya, karena yang masuk literally banyak banget dan habis itu jadi kayak sesi konsultasi. Jadi impossible for me, itu nggak mungkin banget buat saya untuk balesin satu-satu, apalagi konsultasi dimana satu-satu tuh nanya semua bisnisnya gini gitu panjang banget gitu. So di video saya ini sekarang ini saya pengen klarifikasi sebenarnya. Program ini tuh seperti apa sih modelnya? Jadi buat teman-teman yang baru melihat video ini pertama kali, idenya adalah kemarin itu di Tribelio sudah ada peserta yang mendapatkan hasil yaitu 1,5 miliar atau 100.000 US dollar menggunakan Tribelio. Nah, karena itu saya pengen ngebantu teman-teman yang lain yang memiliki bisnis yang berpotensi untuk dibawa ke sana supaya bisa cepat nyampe ke sana dengan menggunakan Tribelio. Idenya seperti itu. Nah, saya pengen memulai dengan ikan sebenarnya karena kita sudah ada beberapa yang pertama adalah kelas forex. Yang lagi kita garap sekarang adalah musik. Ya, musik lagi kita garap. Kemudian cooking class itu lagi kita garap juga. Nah, saya lagi mau cari peluang-peluang baru. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang bisnis ikan. Ya, jadi ternyata setelah saya posting di Instagram saya, by the way yang belum follow @denny_santoso, di-follow dulu. Setelah saya posting di Instagram saya, ternyata banyak banget bisnis ikan. Oke, banyak banget itu mulai dari ada yang jualan arwana, ada yang jualan ikan diskus, ada yang jualan cupang, ada yang jualan koi, ada yang jualan aquascape gitu kan, macem-macem. Ada yang range. Saya nanya dulu nih, karena kita mau mencapai ke 1 miliar, 1,5 miliar. Maka mindset ini penting. Jadi buat teman-teman yang bukan bisnis ikan pun ini penting banget. Jadi saya nanya dulu, setiap kali transaksi terjadi oleh customer Anda, itu berapa rata-ratanya? Apakah 100.000? Apakah 500.000? Apakah 1 juta? Apakah 2 juta? Kemarin ada aquascape yang ya rata-rata 10 juta lah sekali transaksi, which is gede banget. Jadi nyampe 1 miliar kan gampang banget ya. Kalau 10 juta gitu kan berarti cuma cari 100 orang, which is lebih mudah banget gitu. Kalau misalkan ada yang transaksinya 2 juta, berarti cuma nyari berapa tuh? Kalau 2 juta tuh berarti 500 ya? 5.000 ya, 500 orang gitu untuk nyampe 1 miliar, which is easier gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan Anda jualannya tuh transaksinya di angka ya 50.000 gitu. Kalau Anda 50.000 untuk mencapai 1 miliar itu butuh 20.000 customer. Nah, ini agak susah. Why? Karena untuk nyampe 20.000 customer nggak mungkin pakai cara teman-teman. Teman-teman Anda paling ada 10 orang, 20 orang, bukan 20.000. Oke, nah untuk mencapai angka 20.000, maka Anda perlu ngiklan. Nah, sekarang kalau Anda jualan cuma 50.000, terus butuh ngiklan sampai 20.000 orang beli, budget iklannya tuh berapa? Masuk nggak sama profit margin Anda? Ini akan jadi big question banget. Maka dari itu, kemarin saya lagi mensortir banyak hal gitu ya. Jadi, mohon maaf teman-teman yang belum sempat saya balesin satu-satu, which is impossible, kayak luar biasa. Saya bangun pagi udah 40 chat gitu. Dibalesin belum selesai udah nambah lagi 30 chat gitu kan. Jadi memang luar biasa banget. Nah, sekarang saya pengen share di sini. Ini buat yang bisnis ikan tadi dan teman-teman yang nggak bisnis ikan juga nggak apa-apa. Saya pengen share kira-kira saya mau ngapain sih kalau misalkan saya menemukan bisnis ikan yang tepat gitu ya. Dan kriterianya seperti apa gitu. Oke, yang pertama saya tulis di sini dulu. Yang pertama adalah apakah mudah untuk menjual ikan Anda? Yang saya cari itu adalah gimana caranya Anda bisa berjualan cepat mencapai 1 miliar. Itu dulu. Ya, jadi cari yang lancar untuk dibawa ke sana. Nah, kemarin ada banyak yang jualan ikan koi. Saya nanya, ikan koi bisa di akuarium nggak sih? Jawabannya nggak bisa. Akuarium koi itu bagusnya dilihat dari atas. Saya jadi belajar ikan nih. Koi itu bagusnya dilihat dari atas, punggungnya, coraknya semua itu yang menarik gitu. Kemarin ada klien yang jualan, kata dia sih, ada klien yang beli ditaruh di akuarium, dari samping itu kurang bagus. Jadi sukanya lihat dari atas. Oke, which is itu another apa ya buat saya challenge tersendiri gitu. Bukan berarti nggak bisa nyampe 1 miliar, bisa saja. Tapi buat saya di awal kayak begini itu challenge tersendiri. Karena berarti customer yang beli itu harus sudah punya kolam ikan di rumahnya gitu. Dan Anda bayangin tidak semua orang mudah untuk tahu-tahu bisa membangun kolam ikan.
Apalagi kalau rumahnya nggak ada tempat untuk bikin kolam ikan, ya nggak bisa gitu aja, gitu kan. Bahkan dia kemarin mengatakan bahwa, wah, saya dapat orang-orang yang sudah punya kolam ikan dan salah bikin kolam, gitu. Jadi datang ke dia, gitu kan. Tapi jumlah orang yang punya kolam ikan di rumahnya itu nggak banyak. Lebih mudah kayak saya begini, di rumah kayak begini, terus tahu-tahu saya mau beli akuarium lah, yang harga yang size-nya 19 liter deh, yang 25 liter deh, akuarium begitu. Itu akan lebih mudah, tinggal taruh di pojokan sana sini udah jadi gitu. Jadi untuk customer masuk ke niche tersebut, ke market tersebut, itu ke hobi itu gitu ya. Itu lebih mudah daripada harus membangun kolam gitu. Makanya kemarin yang harus bikin kolam duluan, saya bilang entar deh. Bukan nggak bisa ya by the way ya. Bisa tapi entar deh. Saya mau fokus yang lebih mudah terlebih dahulu gitu. Yang orang gampang untuk masuk. Itu satu. Jadi satu itu lebih mudah gitu ya, mudah. Kemudian kedua, kelengkapan. Saya nanya, apakah Anda punya jual ikan saja? Atau ada alat-alat perlengkapan, aksesoris misalkan, akuarium, filter, makanan, obat, dan yang lain-lain. Karena kalau jual ikan saja, buat saya kurang. Ya memang bisa sih ngambil lagi filter di tempat lain gitu kan. Jadi tapi tangan kedua gitu. Karena ada yang jualan filter doang, ada yang jualan ikan doang, ada yang jualan dua-dua. Nah, saya mencari yang jualannya udah lengkap duluan. Biar lebih mudah dulu, ini intinya biar lebih mudah dulu. Karena kalau nggak mulai-mulai, masih nyari ikannya, atau masih nyari filternya gitu, kelamaan gitu kan. Jadi saya mencari yang lengkap sebenarnya. Oke, jadi yang lengkap. Supaya apa? Orang yang mau start, kayak saya nih nggak ngerti ikan sama sekali, saya bisa, oke, saya mau start, saya mesti beli apa? Pokoknya saya modal duit sama niat gitu aja. Ya, saya beli apa gitu. Saya nggak mau disuruh nyari ke sana kemari, ikan beli di sana, filter beli di sana, itu saya nggak mau sebagai customer. Nah, Anda mikirnya seperti itu sekarang. Oke, jadi saya mencari yang lengkap gitu ya. Ada sih, beberapa kemarin sudah message saya dan memang ternyata luar biasa, lengkap banget gitu. Ketiga, sudah biasa online. Dalam arti, bukan baru masuk online. Dalam arti juga, berarti IG atau YouTube-nya sudah ada isinya. Saya nggak mau yang dari nol banget. Karena nanti, kayak kemarin tuh ada yang ketemu ya, saya jualan ikan banget, terus ada timnya nggak Pak untuk jualan ke digital? Nggak ada, semuanya saya. Dan kalau pagi saya nggak bisa online, saya harus ngurusin ikan saya. Nah itu saya nggak mau juga, karena nanti akan challenging ya. Kita mau masuk ke bisnis online, tapi disuruh bikin konten, wah saya nggak bisa desain, saya nggak bisa ini. Nah ini agak challenging. Karena Anda masuk ke bisnis online, artinya adalah, ya Anda harus bikin konten secara rutin. Dan itu nggak mungkin dilempar ke saya gitu. Saya cuma mau bantuin supaya bisnis Anda ini cepet naik gitu. Bukan saya ngerjain ya. Kalau saya yang ngerjain kan jadi bisnis saya. No, this is your business. Saya ngebantuin bisnis cooking class, saya ngebantuin bisnis musik dan sebagainya. Mereka yang bikin konten, masa saya yang bikin konten main gitar gitu kan gak mungkin juga, right? Jadi Anda lah yang harus bikin kontennya. Jadi siap gak Anda masuk ke dunia online itu? Kadang-kadang ada yang kayak, kemarin ada yang, wah HP saya rusak nih, gak bisa bikin online nih. Jadi gak jualan dulu. Nah saya gak mau cari kayak gitu. Karena kalau misalkan kayak begitu, bayangin ya, kalau saya aja kemarin iklan saya di ads kena ban gitu, dalam waktu beberapa menit harus up lagi, bikin akun baru, langsung up lagi gitu, nggak pakai nunda-nunda kelamaan. It's just not the hustle yang saya cari. Oke. Jadi online-nya udah ready dan IG-nya sudah ada isinya. Jadi bukannya kayak isinya baru 5. Jadi kemarin ada posting saya, ini IG saya gitu kan, saya liatin satu-satu gitu kan, isinya baru 5, baru 8 postingan gitu dan nggak ada aktivitas. Nah, saya nggak mau nyari kayak gitu. Saya mau cari yang memang sudah ada gitu kan, sehingga nggak dari nol banget gitu. Kalau yang dari nol banget, ya ada isi dulu lah IG Anda sebelum Anda bekerja lebih lanjut ya. Anda mau bangun komunitas mau nyampe 1 miliar tapi dapat 1 juta aja masih susah ya, nggak bisa sih. Anda harus bisa at least dapat 1 juta, 2 juta, 10 juta gitu. Baru kita ngomong, yuk kita go ke 1 billion gitu. Tapi kalau belum mulai sama sekali, kau jualan apa nih ya gitu. Iya, coba dulu lah. Anda ikutin semua YouTube saya gratis kok di situ, right? Nah, keempat, saya butuh messenger di sini. Jadi Anda mesti bisa bikin video menjelaskan ikan Anda. Ya kalau nggak ada yang bikin penjelasan, terus siapa? Masa saya bikin penjelasan, right? Anda harus bisa menjelaskan ikan Anda. Kalau gini, kalau sakit kayak begini, kalau memelihara kayak gini, kalau ngasih makan jamnya segini, kalau breeding kayak begini, itu harus Anda bisa jelasin dalam bentuk video. Oke, so kalau nggak video ya, bisa nggak pakai itu? Ya bisa saja, tapi lama gitu. Bisa nggak, Dan? Saya nggak muncul. Ya bisa saja gitu, tapi lama. So, saya lagi mengumpulkan ini supaya apa? Supaya cepat duluan. Supaya Anda tahu, jadi saya pengen membuat roadmap-nya nih. Ya, roadmap-nya. Saya bikinnya kayak begini. Begitu Anda bisa,
ini akan menjadi sebuah inspirasi. By the way, saya nggak ngecharge loh untuk ngebantuin Anda di sini. Saya nggak minta bayaran atau duit loh. Kemarin Anda bilang, saya minta bayaran. No, 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 saya nggak minta bayaran. Saya literally pengen bantuin Anda di sini. Oke, bahkan Tribelio-nya Anda bisa pakai mulai dari yang gratisan dulu, nggak ada masalah, gitu kan. Nah, goalnya adalah Anda bisa ngajarin orang. Nah, kerangkanya sekarang seperti apa? Jadi pastikan dulu ya, tadi 4 saya ulangi dulu ya. Yang pasti adalah mudah bagi customer untuk join, nggak harus bikin kolamnya dulu kegedean. Yang kedua adalah harus lengkap, jadi ada ikan, aksesoris, dan yang lain harus lengkap. Ketiga adalah online Anda sudah ada, either di Instagram atau di YouTube. Oke lah, sudah ada postingannya, sudah ada followersnya, sudah ada engagementnya, udah aktif lah. At least Anda udah jualan di situ, gitu ya. Yang keempat adalah Anda sendiri as a messenger, sebagai nabinya gitu, yang bakal menjelaskan, harus siap. Kalau Anda nggak siap, nggak bisa, ya nggak bisa gitu. Lama, bukan nggak bisa, lama gitu. Saya nggak mau yang lama, oke? Nah, sekarang flow-nya gimana? Saya jelasin sekalian nih, kerangkanya, berpikirnya kayak gimana, dan apa yang akan kita execute bersamaan ketika nanti ada kerjasama dengan saya gitu ya. Yang pertama adalah sosial media. Sosial media, ini IG atau YouTube. Ini dibuat untuk edukasi awareness. Jadi ceritanya begini, awareness. Goalnya adalah why orang harus pelihara ikan, gitu. Jadi kalau Anda mau nyampe ke 1 miliar, mindsetnya adalah Anda tidak bisa berjualan hanya ke orang-orang yang biasa main ikan. Anda harus nambah marketnya supaya gede, ya. Jadi nggak bisa kita kayak kemarin saya bilang kan, jualan gitar itu bukan ke orang-orang yang pemain gitar saja, tetapi yang belum main gitar supaya mereka beli gitar. Maka omset Anda akan naik. Kita menambah yang namanya addressable market, total addressable market, TAM namanya, istilahnya TAM. Anda bisa Google itu, TAM gitu ya. Oke, jadi sosial media, karena free, Anda menjelaskan kenapa orang harus pelihara ikan. Wah, ini ikannya keren, bisa buat relax, bisa bawa hoki, kata orang gitu kan. Katanya water di dalam rumah membawa hoki, macam-macam lah. Terserah, itu nanti tergantung market Anda yang Anda sasar seperti apa. Ya, dari situ. Kedua, kita akan bawa ke namanya baby tribe ya. Saya nyebutnya baby tribe. Ini istilah di dalam kita sih, baby tribe itu atau free tribe lah ya kita nyebutnya ya. Free tribe. Nah, free tribe ini apa? Jangan berpikir bahwa orang itu bakal ngerti ikan kayak Anda. Orang itu bisa saja nggak ngerti sama sekali kayak saya. Terus tahu-tahu kayak, kok menarik ya warnanya ya ikan ini ya. Tapi ribet lah kalau beli, saya nggak mau beli gitu. Ribet lah, saya nggak tahu gimana meliharanya, ongkos bulanannya gimana. Kalau saya anak kos-kosan emang kuat, saya bayarin ikan lagi kayak begitu. Filternya beli di mana, pembersihnya beli di mana, airnya harus berapa liter. I have no idea, jadi saya nggak beli gitu. What if ternyata si anak kos-kosan ini ternyata ngerti gitu kan, ngerti gitu. Jadi belinya di mana, akuariumnya size-nya begini, bahkan bulanan tuh ternyata murah kok. Filter tuh ternyata cuman ya katakanlah 15.000 kok. Oh bisa lah kalau 15.000. Saya kira jutaan gitu kan. Nah, goalnya dari sini, dari free tribe atau baby tribe ini adalah edukasi pemula gitu ya, edukasi how to start gitu, how to start. Jadi di sini list isinya adalah list misalkan ikan apa gitu kan yang paling enak dipelihara ketika Anda kos-kosan, misalnya aja ini. Kemudian di sini kita buat lagi aksesorisnya apa saja. Perawatan gitu kan, perawatan gitu, pengobatan kalau ada sakit, kemudian ya basic lah gitu kan, kayak pengetahuan basic gitu kan. Terakhir adalah beli di mana gitu. Goal saya kayak begini. Nah, kalau misalkan Anda mau level lebih lanjut, ini bisa saja ya, kayak pakai sampai sini stop bisa. Oke, 2 ini stop bisa. Tapi kalau misalkan Anda mau jadi di sini, ini bisa aja misalkan ini paid tribe gitu ya. Bisa saja di sini goalnya apa? How to become breeder. Jadi goalnya adalah breeding ikan, mengembangbiakkan ikan, dan dia akan mendapatkan duit dari bisnisnya dia. Ini bisa saja dibuat kayak begini. Nah, ini Anda jual. Kalau di sini yang di level kedua ini, Anda jualannya adalah ini tadi perangkat ikannya dan peralatannya gitu. Ini yang dijual. Jadi saya kasih tanda dulu. Yang dijual itu di sini. Oke, di sini. Nomor 2. Ini yang dijual, yang nomor 2 tadi. Yang ini yang dijual adalah course. Course sama coaching.
gitu. Jadi stepnya kayak begini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Anda punya ini semua? Mudah, kemudian jualan ikan dan aksesorisnya, kemudian online-nya sudah ada, kemudian Anda siap untuk bikin konten. Karena nomor 1 dan nomor 2 ini, step saya tulis di sini, ini di sini sama di sini, Anda butuh Anda untuk ngomong. Ya di sini juga iya sih, tapi untuk mulai di sini yang di social media sama di Baby Tribe, Anda butuh untuk ngomong. Itu ya. Jadi kerangkanya seperti ini. Nah, nanti bayangin aja kalau misalkan ini sudah jadi dan Anda punya toko binatang, toko hewan peliharaan, sorry bukan toko binatang, toko pet gitu ya, pet shop gitu. Maka sebenarnya Anda bisa menduplikasi cara ini ke semua pet shop. Anda mau jualan burung, Anda mau jualan kucing, Anda mau jualan reptil dan yang lain-lain gitu kan. Strateginya sama persis. Exactly the same strategy. Jadi simple banget sebenarnya. Alright, so hopefully dari sini Anda mendapatkan wawasan gitu ya, bagaimana cara bekerjanya, penggunaan tribe-nya seperti apa. Tetapi Tribelio itu sendiri itu hanyalah di nomor sini. Jadi membantu. Supaya apa sih Tribelio-nya nanti? Supaya ketika ini sudah jadi, ini pasti banyak diskusi di sini. Ini pasti akan banyak diskusi. Nah, selama ini kalau ada diskusi di sosial media, itu nggak enak. Jadi posting sekali, di Instagram posting sekali, terus orang nanya, ada jawab, bisa hilang gitu kan. Jadi butuh forum untuk diskusi. Yang pertama. Yang kedua adalah Anda bisa broadcast. Jadi kalau misalkan Anda ada makanan baru, ada mainan baru buat akuarium gitu, Anda bisa broadcast ke mereka dan mereka mendapatkan, oh ini ada yang murah nih, lagi diskon nih, ada rumah-rumahan lah, ada koral lah, ada apalah gitu kan. Ya, itu akan sangat menarik banget. Oke, jadi ini berlaku untuk air tawar, air laut sama aja. Air laut lebih keren sih. Saya lebih suka air laut sih sebenarnya. Lebih ribet, tapi istilahnya lebih keren banget sih. Yes. So, hopefully video ini menjawab pertanyaan Anda bagaimana sih kerangkanya. Dan kalau Anda memang tertarik, pastikan Anda memiliki semua step yang saya berikan tadi. Alright, semua stepnya semua ready. Let me know. Baru kita akan diskusi bagaimana saya bisa membantu Anda merapikan apa yang sudah Anda kerjakan supaya Anda bisa cepat mencapai 100.000 US dollar atau 1,5 miliar pertama Anda. Alright, thank you so much and see you in the next video. Bye-bye guys.